2631-2633. Kamu bajingan, kamu masih ingin bertarung denganku. Jangan repot-repot. Ketika Chen Ping kembali, katakan padanya bahwa aku ingin melawannya di arena Zhongmen. Jika Chen Ping tidak pergi, lalu aku akan datang dan memukulmu sekali sehari. Setelah Kuang Biao meludahi Fang Su dan yang lainnya, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Chen Ping masih merawat Liu Ruyan di ruang rahasia gua meskipun Liu Ruyan telanjang di depan Chen Ping tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Kulit Liu Ruyan sangat putih dan licin. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti tidak akan bisa mengendalikannya, tetapi Chen Ping bukan lagi pemuda berdarah panas seperti dulu. Dia telah melihat gadis yang tak terhitung jumlahnya, Ji Ruxue, Ge Yuhan dan yang lainnya siapa yang bukan keindahan negara dan kotanya. Dan yang satu memiliki sosok dan kulit yang lebih baik dari yang lain, jadi ketika Chen Ping melihat Liu Ruyan telanjang di depannya, dia tidak punya pikiran lain. Jika dulu, Chen Ping pasti akan merasa tidak nyaman saat menghadapi kecantikan telanjang seperti itu. Asap dari ramuan yang terbakar terus-menerus melilit tubuh Liu Ruyan, menembus ke dalam tubuh sedikit demi sedikit melalui kulit. Tetua ketiga menunggu dengan cemas di luar ruang rahasia, sudah 3 hari sekarang, dan selama 3 hari ini, tetua ketiga hampir tidak menutup matanya. Tetua ketiga berharap Chen Ping dapat membangunkan Liu Ruyan. Meskipun tetua ketiga tahu bahwa seorang pemuda seperti Chen Ping mungkin melakukan sesuatu di hadapan Liu Ruyan yang telanjang, tetapi untuk membangunkan Liu Ruyan. Asap, si tetua ketiga hanya bisa menutup mata. Jika Liu Ruyan benar-benar diselamatkan, bahkan jika Chen Ping melakukan sesuatu pada Liu Ruyan, itu akan dianggap sebagai membalas budi Chen Ping. Penatua ketiga tidak akan pernah berpikir bahwa Chen Ping sama sekali tidak memiliki pikiran jahat terhadap Liu Ruyan, apalagi Chen Ping akan melanggar Liu Ruyan seperti yang dia pikirkan. Perlahan-lahan, ramuan obat di Senong Ding terbakar, dan asapnya menghilang perlahan, tetapi pada saat ini, Liu Ruyan masih menutup matanya sedikit, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Chen Ping sedikit mengernyit, dan pada akhirnya dia hanya bisa memeluk Ruyan Liu tempat tidur, dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Mendengar gerakan di ruang rahasia, tetua ketiga bergegas dengan penuh harapan. Tuan Chen, bagaimana kabar Nona? Tetua ketiga bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Nona Liu masih belum bangun, sepertinya aku perlu tahu jenis racun apa yang disuntikkan Hui Xiao. Penatua ketiga kecewa ketika mendengar itu, tetapi dia tahu bahwa Chen Ping telah mencoba terbaiknya, jadi dia berkata dengan penuh syukur, Tuan Chen, terima kasih, ini mungkin nasib Nona sulung kita. Petik 2. Tetua ketiga, jangan terlalu pesimis, mari kita kembali dulu, saya sedang memikirkan ngomong-ngomong. Mungkin setelah kolam obat dibuka, saya bisa menyelamatkan Nona Liu. Chen Ping menghibur tetua ketiga. Setelah kolam obat dibuka, Chen Ping tahu bahwa alamnya pasti akan membaik, dan dia mungkin bisa menemukan cara untuk membangunkan Liu Ruyan pada saat itu. Oke, tetua ketiga mengangguk, dan setelah melirik Liu Ruyan, dia mengikuti Chen Ping keluar dari gua. Setelah keduanya keluar, dinding batu itu perlahan tertutup, dan tidak mungkin untuk mengetahui dari luar bahwa ada gua di sini. Dalam perjalanan pulang, tetua ketiga terus menatap Chen Ping secara diam-diam, merasa ragu untuk berbicara. Penatua ketiga, ada apa denganmu? Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja padaku. Chen Ping bertanya pada penatua ketiga. Tuan Chen, sebenarnya tidak apa-apa. Saya hanya ingin tahu apakah Anda memberikannya kepada nona muda saat dia telanjang beberapa hari ini. Tetapi bahkan jika Anda melakukannya, tidak apa-apa, lagi pula Anda masih muda dan penuh semangat, dan sekarang wanita tertua dalam keadaan koma dan tidak tahu apa-apa. Ketika dia bangun, jika Anda tidak memberitahu saya tidak memberitahu Anda, dia tidak akan tahu. Tetua ketiga mengikuti Chen Ping dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tersenyum kecut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Penatua ketiga, menurutmu siapa aku, Chen Ping? Aku tidak menyentuh wanita tertuamu, apalagi memanfaatkan orang lain. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir,
dan meminta maaf kepada Chen Ping lagi dan lagi. Ketika Chen Ping kembali dengan tetua ketiga, dia melihat bahwa seluruh kediaman berantakan, sebagian besar rumah telah runtuh, dan Fang Su memimpin orang untuk membersihkannya. Mereka berdua tercengang. Tuan Chen, Tuan, Anda kembali. Fang Su segera pergi untuk menyapa Chen Ping dan tetua ketiga ketika dia melihat mereka kembali. Penatua ketiga melihat bahwa wajah Fang Su memar, jelas dia telah dipukuli, dan bertanya dengan tajam, Fang Su, apa yang terjadi? Sebagai murid besar, kamu diminta untuk menjaga rumah. Ini baru beberapa hari, dan telah menjadi seperti ini. Ketika Fang Su mendengar ini, air mata keluhan mengalir keluar, guru, Kuang Biao yang melakukannya. Dia datang ke Tuan Chen dan berkata dia ingin menyelamatkan muka. Melihat Tuan Chen dan kamu tidak di sini, dia mengambil tindakan untuk menghancurkan kita. Mereka bahkan memukuli kita. Petik 2. Kuang Biao itu sangat kuat sehingga kita tidak bisa menghadapinya sama sekali, keluarga. Saya mohon guru untuk menghukum kami. Petik 2. Kata Fang Su, berlutut di depan ketiga tetua. Ketika tetua ketiga mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Betapa Kuang Biao, dia benar-benar menipu orang terlalu banyak. Dia benar-benar tidak menganggapku sebagai tetua ketiga dengan serius. Jika aku tidak memberinya pelajaran, aku tidak akan memiliki tempat untukku di seluruh Jade Cauldron Sekte. Tiga tetua sangat marah, dan berkata dia akan menyelesaikan akun dengan Kuang Biao. Chen Ping menghentikan tetua ketiga dan berkata, masalah ini terjadi karena aku, dan aku akan menanganinya. Setelah selesai berbicara, Chen Ping menatap Fang Su dan bertanya, apakah Kuang Biao mengatakan sesuatu setelah dia pergi? Ayo kembali, Tuan, pergi ke gerbang dalam untuk menemukannya, dia ingin bersaing denganmu di atas ring. Petik 2. Dia juga berkata. Apa lagi yang dia katakan? Tanya Chen Ping. Dia juga mengatakan bahwa jika kamu tidak berani pergi, dia akan memukuli kami sekali sehari sampai kamu pergi. Kata Fang Su. Mendengar narasi Fang Su, mata Chen Ping sedikit menyipit, dan kemarahan tak terlihat terpancar dari tubuh Chen Ping. Kuang Biao ini, untuk membuat dirinya maju, memperlakukan sesama murid dan saudaranya, tanpa diduga tentu saja, terlalu kejam untuk melakukannya. Merasakan kemarahan pada Chen Ping, penatua ketiga dan Fang Su di sampingnya merasakan ledakan keterkejutan. Kalian bersihkan di sini, aku akan menemui Kuang Biao itu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi mencari Kuang Biao. Tuan Chen, saya akan menemani Anda. Jika masalah ini tidak diperintahkan oleh kakak laki-laki kedua, maka Kuang Biao tidak akan pernah berani melakukan ini. Saya ingin bertanya apakah mereka ingin mencabik-cabik saya. Menemani Chen Ping pergi bersama. Tapi Chen Ping menghentikan tetua ketiga, ini adalah masalah di antara kita. Sebagai tetua, jika Anda berpartisipasi di dalamnya, pasti akan menyebabkan konflik yang lebih besar. Maka Kuang Biao hanya ingin bersaing dengan saya di atas ring, selamatkan muka, maka aku akan membandingkannya dengan dia. Alasan mengapa Chen Ping tidak melepaskan penatua ketiga adalah karena dia takut penatua ketiga akan memperburuk keadaan dan memengaruhi pembukaan kumpulan obat, yang akan menjadi sulit. Tujuan Chen Ping datang ke Sekte Kuali Giok adalah untuk menunggu kolam obat dibuka. Pada saat ini, Ni Heng bergegas, dia mendengar bahwa Kuang Biao membuat masalah untuk Chen Ping, dan bahkan menghancurkan rumah dari garis keturunan tetua ketiga, jadi dia bergegas ke sini. Sejak Chen Ping bergabung dengan garis keturunan dari tiga tetua, Ni Heng juga mengikuti garis keturunan dari tiga tetua dengan sangat dekat. Tuan Chen, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ni Heng setelah melihat Chen Ping. Tuan Chen akan menemukan Kuang Biao, kata Fang Su. Tuan Chen, Kuang Biao telah menembus kondisi tubuh bugar, dan dia pasti telah diinstruksikan oleh paman kedua untuk melakukannya. Saya pikir Anda harus menanggungnya. Jika keadaan menjadi serius, saya setuju, takut itu akan mempengaruhi. Obat kolam dibuka. Ni Heng ingin Chen Ping menanggungnya, dia tahu bahwa Chen Ping datang ke Sekte Kuali Giok hanya untuk kolam obat. Jangan khawatir, aku memiliki rasa proporsional,
Bahkan jika Kuang Biao menerobos ke dalam keadaan gabungan, jadi apa? Chen Ping mencibir, dia tidak takut pada Kuang Biao, pendatang baru di alam komposit, bahkan jika dia berada di peringkat ketiga alam komposit, Chen Ping tidak takut, jadi bagaimana dia bisa takut pada Kuang Biao, yang baru saja dipromosikan ke alam komposit. Penatua ketiga memandangi tatapan percaya diri Chen Ping, dan tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah seorang kultivator transformasi. Meskipun alkimia sangat kuat, bukan berarti dia kuat. Seorang kultivator di alam transformasi benar-benar mengabaikan orang kuat di alam komposit. Tetua ketiga tidak mengerti siapa Chen Ping, yang bisa begitu percaya diri. Niheng melihat Chen Ping dan tidak berkata apa-apa, dialah yang paling tahu kekuatan Chen Ping di sini. Meskipun Niheng tidak tahu seberapa kuat Chen Ping pada akhirnya, tapi karena Chen Ping berkata demikian, dia pasti bisa menghadapi Kuang Biao. Tuan Chen, aku akan pergi denganmu. Jika ada sesuatu, aku ingin menjagamu. Niheng memutuskan untuk menemani Chen Ping untuk menemukan Kuang Biao. Chen Ping tidak mungkin mengalami kecelakaan. Jika kecelakaan terjadi pada Chen Ping, maka dia tidak akan selamat. Fang Su, kamu juga membawa orang bersamamu untuk pergi bersama Tuan Chen. Pertempuran ini bukan pertempuran antara Tuan Chen dan Kuang Biao, tapi pertempuran garis keturunan kita di Sekte Kuali Giok. Tetua ketiga berkata kepada Fang Katasu, sekarang kita semua tahu bahwa Chen Ping beribadah di bawah Sekte Tetua ketiga, dan dia adalah anggota dari garis keturunan Tetua ketiga, jadi pertarungan Chen Ping dengan Kuang Biao adalah persaingan antara garis keturunan Tetua ketiga dan garis keturunan Tetua kedua. Jika Chen Ping menang, maka ketiga tetua mereka akan merasa bangga, dan status mereka di Sekte Kuali Giok akan meningkat. Iya, Fang Su mengangguk. Segera, sekelompok orang langsung pergi ke gerbang dalam Sekte Kuali Giok, karena Niheng mengikuti mereka, tidak ada yang menghentikan mereka saat melewati gerbang luar. Namun, banyak orang mengikuti di belakang seolah-olah mereka sedang menonton kegembiraan, dan membicarakannya. Saya mendengar bahwa rumah tetua ketiga dihancurkan oleh Kuang Biao. Sepertinya tetua ketiga akan membalas dendam. Nama murid itu mungkin Kuang Biao ini benar, Niheng akan mundur. Petik 2. Kali ini, garis tetua kedua dan garis tetua ketiga pasti akan bertentangan, tapi ku dengar itu semua karena murid baru bernama Chen Ping. Ini pertunjukan yang bagus. Petik 2. Banyak murid mengikuti, ingin melihat kegembiraan. Sekelompok orang datang ke rumah Kuang Biao, dan Niheng berbisik kepada Chen Ping, Tuan Chen, Kuang Biao pasti telah mengambil pil Hunyuan untuk menerobos. Iya, jenis ini obat mujarab adalah obat mujarab tingkat tinggi Sekte Kuali Giok kita, dan anak ini mungkin mengambilnya secara diam-diam. Petik 2. Aku memanfaatkanmu untuk datang kepadanya sekarang, aku akan pergi ke gudang untuk memeriksa, jika anak ini benar-benar mencuri pil Hunyuan, aturan Sekte Kuali Giok kita dapat menghukumnya, dan kamu tidak harus melawan dia lagi. Setelah Niheng selesai berbicara dengan Chen Ping, dia diam-diam berjalan menuju gudang. Fang Su melangkah maju, siap mengetuk pintu untuk memanggil Kuang Biao, tetapi Chen Ping berkata dengan tajam, tendang pintu untukku. Buka. Fang Su tertegun sejenak, tetapi setelah melihat Chen Ping, Fang Su mengangguk dan tiba-tiba menendang pintu di depannya. Dengan tendangan ini, pintu itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Kata Kuang Biao saat itu, dia sedang minum anggur kecil di kamar dengan gembira. Awalnya, dia berencana untuk membuka kolam obat untuk menerobos ke kondisi bugar, tetapi dia tidak ingin panen yang tidak terduga sebelum kolam obat selesai dibuka. Sekarang dia telah menembus ke kondisi tubuh pas, jika kolam obat dibuka. Setelah berendam sebentar, kekuatannya akan meningkat banyak. Dengan cara ini, dia akan menjadi tuan dari Sekte Kuali Giok di masa depan. Tetapi ketika Kuang Biao menantikan masa depan, ada suara di luar suara keras membangunkannya. Dan dia buru-buru melihat keluar. Pada saat ini, dua murid dari garis keturunan tetua kedua telah bergegas ke pintu untuk memeriksa. Tapi begitu mereka tiba di pintu, kedua murid garis keturunan tetua itu tertangkap. Chen Ping menamparnya dan jatuh ke tanah. Jika Kuang Biao bisa mengalahkan murid dari garis keturunan ketiga tetua sesuka hati,
maka Chen Ping tidak akan sopan juga.